Selamat datang di pembahasan pseudosains. Apakah pseudosains itu? Pseudosains itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada suatu bidang yang menyerupai ilmu pengetahuan, namun sebenarnya bukan merupakan ilmu pengetahuan. Sesuatu yang menyerupai ilmu pengetahuan ini tidak valid dan memiliki banyak kekurangan, tidak rasional dan cenderung dogmatis. Dengan kata lain, ilmu palsu. Terkadang pseudosains juga menyangkut sesuatu yang berpura-pura sebagai ilmu pengetahuan, padahal tidak. Seperti misalnya penelitian fenomena supranatural, UFO dan sejenisnya namun tidak menyuguhkan metodologi yang valid. Sebenarnya memisahkan antara sains dan pseudosains memang cukup susah bagi orang umum. Sejauh ini pseudosains yang paling terkenal adalah buku Atlas Penciptaan tulisan Harun Yahya alias Adnan Oktar yang kini sedang dipenjara dengan tuduhan tindak kriminal penipuan. Buku-bukunya dianggap tidak ditulis berdasarkan kaidah penelitian. Buku-buku dan juga video-video yang sempat sangat terkenal dan digemari sebagai bacaan di negara-negara Muslim. Tujuan dari video narasi ini adalah agar kita waspada terhadap bentuk penipuan halus yang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai cara, agar kita tidak menjadi korban dan berakibat kehilangan akal pikiran atau lebih buruknya lagi kehilangan sumber daya dan keuangan. Menggunakan pseudosains atau cara lain berkedok bisnis yang sangat menguntungkan jika kita mau terlibat di dalamnya. Di dunia ini kita sering menemukan realita yang terlihat indah tapi penuh dengan tipu daya. Baru-baru ini ada judi berkedok bisnis, atau memang itu adalah bisnis namun secara moral dan hukum dianggap ilegal. Dan manusia dengan mudah sekali terpesona oleh kebenaran yang palsu. Sebut saja bisnisnya para afiliator binobo yang lagi trending sekarang. Tampaknya hal yang sama dengan pembahasan kita kali ini walaupun modusnya beda. Pada kesempatan ini kita akan membahas perihal pseudosains air mineral, di mana partikel air berubah menjadi mudah ketika dibacakan doa, dan ini juga pernah sangat populer di masyarakat kita. Namun, jangan mudah tertipu oleh pseudosains. Pseudosains ini menjadi sangat populer setelah Masaru Emoto menerbitkan hasil penelitiannya di Jepang, dengan menyatakan bahwa bentuk partikel air bisa berubah-ubah tergantung suasana dan perasaan emosi manusia. Ironisnya, tulisan Masaru Emoto kemudian dijadikan oleh oknum yang mengaku dari kalangan religius dengan klaim kebenaran akan kekuatan doa-doa. Yakni jika kita berdoa di depan air maka partikel air berubah menjadi indah, sedangkan jika kita ucapkan kata-kata buruk maka partikel air berubah menjadi kacau balau, tapi, benarkah demikian? Hal tersebut kemudian dibantah oleh banyak kalangan peneliti. Dan yang paling menarik adalah fakta tentang Masaru Emoto itu sendiri. Masaru Emoto tidak melakukan penelitian sama sekali. Ini adalah pseudosains. Seluruh klaimnya tidak benar, tidak memiliki basis ilmiah, termasuk Masaru Emoto tidak memiliki kredibilitas sebagai peneliti molekular air dan kristal. Masaru Emoto tidak pernah mendapatkan pendidikan ataupun pelatihan sebagai seorang saintis. Ia lulus dari Yokohama Municipal University pada jurusan Hubungan Internasional, kemudian mendapatkan gelar doktor di Open International University for Alternative Medicine yang kemudian terbukti sebagai universitas palsu untuk menipu dalam praktek medisinal, bisnis obat-obatan alternatif. Tulisan dari Masaru Emoto sering disebut-sebut sebagai completely incoherent dan dipenuhi penipuan serta kepalsuan. Sebenarnya bukunya sudah dibantah oleh banyak ilmuwan dan peneliti. Bahkan di Indonesia ada buku yang sudah ditulis oleh peneliti IPB, kalau tidak salah. Namun, buku ini tetap kalah populer sebab penerbit buku Masaru Emoto punya lebih banyak dijual di toko-toko. Buku-buku selanjutnya juga dipenuhi dengan miskonsepsi sains, dan kalimat-kalimat yang inkoheren. Adapun kristal-kristal air yang ditunjukkan oleh Masaru Emoto tidak dapat diproduksi ulang dengan metode doa-doa di laboratorium air manapun, di seluruh dunia ini. Beberapa kalangan menduga apa yang dilakukan Masaru Emoto ialah membuat campuran air dan zat lain kemudian dibekukan lalu mengambil fotonya. Dengan cara ini kristal es yang terbentuk akan bervariasi dan terlihat indah. Namun ketika kristal air ini terlalu banyak pengotornya, kristal akan rusak, dan ia mengklaim bahwa ini karena kata-kata buruk yang diucapkan di hadapan air. Dia bebas saja menginterpretasikan kristal yang terbentuk dengan beragam diksi yang cantik, dan kalimat yang indah, sebab sejak awal, bukunya hanya karangan, bukan data, dan metode ilmiah.
Faktanya, air sendiri bahkan secara alami dapat membentuk kristal dengan indah beraneka ragam yang teramati pada salju. Ini tanpa doa ataupun pikiran positif dari manusia, ini adalah fakta yang sebenarnya. Berikut adalah gambar-gambar yang ditunjukkannya bisa saja benar berasal dari pembekuan molekul air, H2O, tetapi proses pembentukannya bukan melalui doa-doa dan pikiran positif, melainkan dengan cara mencampurkannya dengan bahan lain atau membekukannya dalam kondisi tekanan dan temperatur yang beragam. Akar dari pseudosains yang disebarkan oleh Masaru Emoto sebenarnya berasal dari sekte-sekte kepercayaan di Jepang, di mana banyak sekte yang menjual air yang diberi doa. Air-air ini dianggap berkhasiat dan diberkahi hanya karena adanya interaksi dengan manusia, karena doa. Tetapi sebenarnya, di balik itu semua, ialah bisnis jualan air dengan modal kecil, namun berjangka panjang. Bayangkan saja, jika sekeluarga hanya mau mengonsumsi air dari satu sumber yang karena dianggap berkhasiat, bukan hanya itu, karena berkhasiat bisa berharga jauh lebih mahal dari air mineral biasa, sementara sistem distribusi dan pengemasannya jauh lebih murah, berapa keuntungan yang dapat diperoleh? Kemudian, bisnis air ini tidak lagi laku di Jepang, sebab diungkap kebohongannya oleh peneliti air. Masyarakat Jepang kemudian semakin skeptis dengan model-model sekte, sebab praktik di dalamnya ialah bisnis menipu pengikutnya. Sayangnya kemudian model bisnis penipuan ini mencoba berpenetrasi ke Indonesia melalui beragam model produk air, dari yang cukup terlihat realistis, yakni menawarkan air alkali, hingga yang tampak bodoh, yakni biogas, dan yang seperti hayalan, air heksagonal. Semua itu pernah ada dan mungkin masih ada di negara kita. Karena Masaru Emoto tidak lagi aktif menghayal, maka anaknya yang dianggap mengerti ilmu bapaknya, pernah diundang untuk mengisi berbagai seminar bisnis, MLM air palsu, di Indonesia. Kita menjadi korban, bukan oleh Masaru Emoto ataupun anaknya, tetapi jadi korban pseudosains karena kemalasan berpikir metodis dan mencari informasi yang tepat. Kini kita menyaksikan, bagaimana antusiasme kalangan masyarakat mendapatkan hal baru, misalnya bisnis Binobo yang gencar melakukan kampanye dan seminar seperti itu. Pada akhirnya setelah semuanya terkuak, semuanya sudah terlambat. Jadi mulai hari ini mulailah berpikir rasional. Dan lagi pula, tidak ada salahnya berhati-hati. Tentu saja, konten video ini juga tidaklah mungkin memberikan kebenaran yang mutlak, karena di dunia ini memang tidak ada yang sempurna. Namun, setidaknya kami berusaha mengajak agar kita semua mau berpikir rasional, berani berpikir di luar kotak dan bertindak tepat dan benar menurut situasi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Nah, cukup sekian perjumpaan kita. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih dan wassalam dari tim edit blog Tema Info. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.